Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya akan berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Tengah. Sini sudah tersambung dengan Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Gubernur. Ya, selamat malam. Pak Gubernur, tadi kita sudah berbincang ya, tadi sudah DKI Jakarta, Jawa Barat. Sekarang saya ingin tahu untuk Jawa Tengah seperti apa Pak, dalam penanganan pandemi COVID-19 di sana? Ya, Jawa Tengah sih membaik Mbak ya, membaik tapi belum baik. Jadi dalam kondisi sekarang beberapa daerah seperti kemarin yang agak ramai seperti di Kudus dan sekitarnya sekarang membaik. Kami masih konsentrasi di Solo Raya sama Banyumas. Yang lain sih sudah mulai ya lumayan lah bisa terkendali. Barusan saya pulang dari Banyumas. Tadi saya tanya bagaimana ketersediaan oksigen. Oh sekarang sudah tercover Pak, sudah lancar. Bagaimana kondisi ICU-nya? Ya mulai terkendali Pak. Tenda-tenda mulai dibuka dan sebagainya. Beberapa rumah sakit di Semarang juga sudah mulai dibuka tendanya. Jadi kalau kita melihat dari sisi visual itu rasa-rasanya semua makin tenang. Di grup WA kami, di Persi juga sama kemarin hampir semua pengelola rumah sakit berteriak keras, mana oksigennya, kenapa kami dikirim segini? Sekarang juga relatif mulai bisa mengendalikan. Kira-kira begitu Mbak. Oke, sekarang saya minta Pak Diki mengomentari Jawa Tengah Pak. Kalau tadi kita sudah DKI Jakarta dan juga Jabar. Kalau Pak Diki melihat seperti apa untuk Jawa Tengah Pak? Ada kabar baik, tapi pastinya masyarakat Jatun juga menunggu. Kalau kabar baik, apakah boleh nih dilonggarkan? Ini bagaimana? Ya, sepakat bahwa sudah membaik, tapi belum baik ya. Dan betul, berkali karena apa? Karena angka kematian sekali lagi, dua sebetulnya, tadi juga saya mungkin untuk menambahkan yang Jawa Barat ya, bahwa dua hal di indikator awal itu tes positivity rate tetap jadi patokan kita, yang harus mengarah ke, yang nggak usah sampai 5%, setidaknya di bawah 10% lah, itu target kita lah dalam jangka pendek ini. Kemudian di indikator telat atau akhir, angka kematian ini. Nah, masalahnya kalau di Jakarta atau misalnya Semarang, Solo ataupun Bandung menurun misalnya, ya atau kota besar ini, tapi orang ini yang saya lihat datanya, ini saya kebetulan kerjasama dengan lapor COVID. Jadi angka kematian di desa meningkat. Di tempat Pak Uni, misalnya di Majalengka, yang jadi ini di Jatiwangi, dan dari tempat Pak Ganjar, kita ambil dari Klaten, tuh, saya Karanganom namanya. Nah, angka kematiannya saya laporkan kepada Bapak-Bapak bahwa ada peningkatan dari angka kematian 5 tahun terakhir itu bulanan itu, bahkan setiap bulan rata-rata misalnya kalau Majalengka kematiannya di 5 kematian per bulan. Nah bulan Juli ini saja belum sampai, bulan Juli saja sudah 50 kematian. Ada peningkatan 10 kali lipat. Kemudian di Klaten pun demikian, sama. Dan ini artinya ada potensi bahwa yang di kota seperti Jakarta dan itu pulang kampung kalau sakit. Dan ini yang artinya perlu ada upaya home visit ya, mendeteksi kasus-kasus ini di rumah-rumah, karena mereka yang dari kota-kota ini tadinya bekerja, kemungkinan ini baru analisa awal saja ya. Pak Diki, sebenarnya kalau kita berkali-kali mengatakan bahwa positivity rate pun jadi indikator PPKM dibuka kalau bor dan positivity rate ini kemudian turun. Sebenarnya kenapa sih sulit menekan positivity rate? Ya karena testingnya yang harus dilakukan serentak ya, jadi nggak bisa hanya 1-2 kabupaten atau kota saja, tapi harus serentak kita lakukan tes positivity rate testingnya ini dengan tracingnya, sehingga kita akan bisa menurunkan itu. Jadi kalau testingnya belum memadai, katakan sekarang Indonesia harusnya testingnya 1 juta gitu, tapi kita kan jangankan 1.500.000 juga kan belum. Nah ini yang artinya memang jadi jauh untuk mendapatkan, karena intinya dari kenapa tes positivity rate harus jadi ukuran itu, karena kita harus menemukan musuh kita virus-virus ini, bukan manusianya tapi orang-orang yang terinfeksi ini, sehingga kita bisa memutus transmisi. Pak UU, kenapa masalah positivity rate dan testing ini terus ditagih? Nah untuk Jabar ini seperti apa Pak? Kenapa tidak mencapai target yang memang sudah diinginkan oleh epidemiolog untuk mengendalikan corona? Bagaimana? Ya memang kita juga selalu berusaha sesuai dengan target minimal seminggu itu 50.000. Tapi memang kita baru 35.000, 36.000. Kemudian juga nakes juga kan sekarang terbagi dengan melaksanakan vaksinasi. Kami punya nakes sekarang sekitar 200.000, ini juga kekurangan sekitar 35.000 lagi.
Oleh karena itu, apa yang ditargetkan 50.000 per minggu Iya. memang belum tercapai, tetapi akan diusahakan kita sesuai dengan target supaya kita bisa memetakan seluruhnya se-Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak U dan terima kasih juga kepada Pak Diki Budiman. Sekarang saya pertanyaan yang tadi yang sudah disampaikan oleh saya kepada Pak Diki Budiman, ini yang kemudian saya akan tanyakan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, kalau kita berbicara mengenai positivity rate ini kan acuan jika PPKM darurat ini akan dibuka. Nah, untuk Jawa Tengah itu apakah sama permasalahan seperti Jawa Barat bahwa nakesnya yang terbatas, memang belum mencapai target yang diinginkan? Ini bagaimana Pak? Sama-sama 11-12 lah pada soal itu. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Diki, saya juga sepakat untuk meningkatkan testing, dan memang saya sampaikan pada kawan-kawan, jangan pernah takut dengan image. Kalau kemudian nanti testingnya tinggi, terjadi peningkatan kasus tinggi, seolah-olah daerah tidak perform. Ini urusan penyakit, bukan soal balapan. Ya. Maka saya sampaikan pada teman-teman. Maka kemarin dengan Pak Luhut, Pak Menko, kita rapat khusus juga terkait dengan soal testing tracing ini. Maka sebenarnya kami menghitung-hitung nih Mbak, kalau di Jawa Tengah itu dengan desa dan kelurahan, kalau kita bagi habis di setiap desa, terus kemudian kita di antara tanda petik menyerbu, kita mencari siapa-siapa yang harus dites seperti Pak Diki sampaikan tadi, maka sebenarnya kita punya kok kekuatan. Saya kemarin menghitung kurang lebih rata-rata kita bisa menyiapkan nakes itu kurang lebih 11. 11 itu kalau dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtipas, lalu kita berbagi tugas, nanti nakes yang melakukan testing, mereka melakukan swab-swab, terus kemudian dari Babinsa, Babin Kamtipas yang mencari orang untuk dihadirkan, mungkin pola kerjasamanya akan sangat bagus gitu. Oke, ya ditahan dulu Pak Gubernur, nanti saya akan tanya juga kepada Dr. Faisal Yunus di sini, karena kita berbicara mengenai hal yang berbau teori, sementara pertanyaan masyarakat ini sangat simpel. Terus kapan PPKM dibuka? Jawabannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, ini penyebaran seminggu terakhir ini pemirsa, di mana positif ada penambahan 37.000 di Indonesia, sembuh penambahan 39.000, ini 1 Agustus, positif penambahan 30.000, sembuh penambahan 39.000, meninggal di atas 1.000 kasus. Ya, ini tanggal 2 Agustus, di mana meninggal ada sekitar 1.568 kasus. Bahkan juga di 3 Agustus, positifnya bertambah 33.000 dan meninggal 1.598. Ya, mungkin sekarang saya ke Dr. Faisal Yunus. Ini kan masyarakat sudah mulai banyak protes ini dengan adanya PPKM darurat. Tapi kalau misalnya dikatakan masa kita tidak belajar dengan lamanya kita menjalani PPKM darurat, mungkin sudah kebayang ini bagaimana menerapkan prokes untuk daerah-daerah yang sebenarnya sudah mendapat predikat baik. Contohnya di Jawa Tengah sudah belajar bagaimana harus berlaku, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Apakah sudah bisa nih Pak tanda-tandanya mengarah PPKM ya sedikit dilonggarkan? Kita lihat dulu, karena kan ini baru mulai menurun. Dan jangan nanti begitu dibuka, karena orang kita ini kadang-kadang begitu dibuka bebas sedikit saja langsung makan bareng, langsung ada acara ini, acara itu yang selama ditunda, langsung ada pesta. Dan itu masing-masing orang merasa sedikit-sedikit, tapi lama-lama seperti itu. Makanya kan tetap harus diingatkan, tetap harus dijaga seperti itu. Kan kita udah belajar berapa kali kan peningkatan, ini udah kasus kedua peningkatan yang meningkat seperti ini. Tapi kita lihat ya, jadi kalau menurut saya kita lihat dulu sebentar, udah agak tenang sedikit, kita coba pelan-pelan, baru nanti kita evaluasi. Yang penting perlu dievaluasi, karena jangan terus dibiarkan berapa lama, nanti akibatnya kita kebablasan. Baik, pasti karena dinanti-nanti Pak Ganjar, lantas kira-kira di Jawa Tengah PPKM akan dilonggarkan jika apa Pak? Jika yang disuntik vaksin lebih banyak. Jika kemudian masyarakat punya tanggung jawab pada protokol kesehatan yang cukup bagus. Tadi saya kira disampaikan para pengamat tadi juga bagus. Menurut saya itu yang ada. Jangan sampai Mbak kemudian yang membaik ini disampaikan bahwa seolah-olah semua sudah baik begitu. Sehingga nanti itu seperti air bah nanti kalau keluar. Dan itu jangan sampai. Jadi ketika garis finish itu kelihatan di depan, maka kita mesti lari terus.
jangan sampai istirahat gitu. Iya, baik Pak Ganjar, terima kasih banyak atas waktunya. Ini buat masyarakat supaya tahu bahwa kalau masyarakat tidak baik perilakunya, nah tidak akan mungkin PPKM dilonggarkan. Baik, terima kasih juga Dr. Faisal Yunus di sini. Akhir kata saya Caca Anissa mengingatkan Anda kepada pemirsa untuk ingat pesan Ibu, patuhi protokol kesehatan 5M dan segera vaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Caca Anissa, terima kasih, sampai jumpa.